Kasus perusakan sebuah rumah di Kampung Tangkil, Cidahu, Sukabumi pada 27 Juni 2025 menjadi potret buram praktik intoleransi yang masih menciderai wajah keberagaman Indonesia. Sebuah rumah yang digunakan untuk kegiatan retreat atau pembinaan rohani remaja gereja menjadi sasaran aksi massa yang berujung perusakan dengan dalih kekhawatiran kegiatan ibadah dilakukan di tempat yang bukan rumah ibadah resmi. Insiden ini terekam dan viral di media sosial, memunculkan respons luas dari masyarakat. Sebagian bahkan bernada provokatif dan berpotensi memperkeruh suasana. Saat turun langsung ke lokasi, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menemukan fakta bahwa rumah tersebut digunakan untuk pertemuan dan kegiatan kerohanian. Dalam konteks umat Kristiani, kegiatan pembinaan rohani dan doa bersama dalam lingkup rumah adalah praktik umum yang tidak bisa serta-merta disamakan dengan pendirian tempat ibadah. Maka, respons warga yang menolak hingga berujung perusakan jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum, bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan persekusi. Yang lebih memprihatinkan, tindakan main hakim sendiri ini terjadi meski telah ada mediasi oleh aparat dan lembaga keagamaan setempat. Namun sebelum proses klarifikasi tuntas, aksi kekerasan terjadi dan menimbulkan trauma bagi para peserta kegiatan pembinaan rohani tersebut, termasuk anak-anak. Ironisnya, perusakan dilakukan oleh massa yang sebagian besar bukan berasal dari warga sekitar yang justru selama ini menjaga hubungan baik dengan penjaga rumah. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia telah memberikan pernyataan sikap yang menunjukkan keprihatinan dan kecaman atas tindak intoleransi yang telah melanggar hak asasi manusia dan konstitusi ini. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengecam tindakan intoleransi yang disertai teror dan kekerasan terhadap kegiatan keagamaan yang terjadi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Aksi brutal seperti intimidasi, perusakan simbol agama, dan penyerangan terhadap kegiatan keagamaan adalah pelanggaran terhadap HAM, termasuk konstitusi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Sekretaris Eksekutif PGI Bidang Keadilan dan Perdamaian menekankan pentingnya sikap saling menghormati antar umat beragama. Akar masalah dalam kasus ini bukan sekadar soal teknis penggunaan rumah pribadi untuk kegiatan keagamaan, melainkan pada kegagalan dalam membangun pemahaman lintas iman serta lemahnya perlindungan negara terhadap kebebasan beragama. Kita berharapkan ke depan pesan Pak Gubernur juga sekaligus pesan kami dari PGI, kita hidup menghargai perbedaan, menghormati hak asasi manusia ya untuk beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. PGI pun mendesak Presiden untuk mengevaluasi ulang regulasi terkait kerukunan umat beragama agar tidak menjadi alat diskriminatif, tetapi sebaliknya menjamin hak asasi warga negara sesuai amanat konstitusi. Insiden di Cidahu bukan hanya persoalan satu komunitas atau satu tempat. Ini menjadi cermin retaknya fondasi toleransi kita jika negara dan masyarakat membiarkan kekerasan atas nama agama terus terjadi. Sudah saatnya regulasi tentang kerukunan umat beragama direvisi agar berpihak pada keadilan dan konstitusi, bukan pada tekanan mayoritas. Lebih dari itu, masyarakat harus dididik untuk terbuka terhadap perbedaan dan tidak mudah terpancing oleh sentimen sempit. PGI menegaskan bahwa hak beribadah menurut agama dan keyakinan adalah hak asasi yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Negara wajib hadir untuk menjamin keamanan setiap warga tanpa kecuali. Intoleransi harus dilawan bersama karena keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman.